Polisi ungkap vape mengandung kokain. Akibat kemarau, turbin PLTA Kota Panjang mati. Kesebelasan Curaçao rayakan kemenangan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, sindikat penjual vape mengandung narkoba jenis kokain diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Modus ini disebutkan merupakan cara baru para pelaku. Ini adalah rekaman saat polisi menggeledah sepeda motor yang dikendarai pelaku. Pelaku digeledah saat hendak menjual sejumlah pot vaping liquid dengan berisi narkoba kemarin malam. Penyergapan di Jalan Es Paraman Medan ini kemudian dikembangkan polisi, hingga akhirnya menangkap 2 pelaku lain yang juga sedang mengantarkan pesanan paket narkoba serupa. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan kasus ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Sebab vape dengan kandungan kokain narkoba biasanya hanya menggunakan obat keras serta ketamin. Namun dalam kasus ini, vape mengandung kokain. 3, 2, 3. Polres Tabes Medan berhasil mengungkap dengan liquid kandungan di dalamnya adalah MDMA, etomidet, dan ketamin. Dan satu yang sangat menarik adalah ternyata kokain juga sudah mulai masuk menjadi liquid, pot vaping liquid. Selain puluhan pop vaping liquid dengan kandungan narkoba, dari tangan pelaku juga disita narkoba jenis pil Happy Five dan pil ekstasi. Pelaku juga kerap mengirimkan narkoba dengan cara tak biasa, seperti menggunakan speaker, charger ponsel, hingga rice cooker yang di dalamnya diselipkan vape dengan kandungan narkoba. Ketiga pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2, 3. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, misteri kerangka manusia di dalam pohon aren di kawasan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Polisi memastikan tulang belulang tersebut merupakan Muhammad Yuda, pemuda yang hilang 2 tahun lalu. Meski identitas korban sudah dipastikan, namun polisi masih menyelidiki penyebab kematian serta bagaimana Yuda bisa berada di dalam batang pohon aren. Kerangka tersebut juga telah diserahkan kembali kepada keluarga. Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Sitepu menyebut kepastian identitas M. Yuda diperoleh setelah serangkaian tes DNA terhadap sampel tulang paha, tulang iga, dan gigi dari kerangka tersebut. Hasilnya 99,9% sampel cocok dengan DNA ayah korban, Amrita Hamid. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dengan pembanding saudara Amrita Hamid diperoleh hasil bahwa 99,99% merupakan anak biologis dari Amrita Hamid yang berdasarkan resapan darah dan bukal swab yang dicocokkan dengan tulang paha, tulang iga, dan gigi milik Mr. X. Sementara itu, spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, Ibtu Edgar R. Saragih mengatakan pihaknya hanya memeriksa tulang belulang Yuda dalam proses identifikasi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan. Edgar menambahkan pihaknya tidak bisa menarik kesimpulan mengenai kemungkinan kekerasan pada bagian tubuh lain, karena bagian tubuh korban yang tersisa hanya berupa tulang belulang. Identifikasi dari identifikasi tulang tersebut, bisa disimpulkan
tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada tulang tersebut, pada tulang belulang. Tidak menutup kemungkinan jika penemuannya masih ada jaringan lunaknya atau jaringan ototnya, mungkin bisa ada tanda-tanda kekerasan. Dan untuk penyebab kematiannya dari berdasarkan rangka-rangka atau kerangka tersebut tidak dapat disimpulkan karena tidak adanya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang tersebut. Kini kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Selain mengumpulkan bukti-bukti, 17 saksi juga telah diperiksa polisi. Sebelumnya penemuan kerangka ini terjadi di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Selasa 9 September 2025 yang lalu. Dua warga, Rian dan Aldi, melihat tulang belulang di bagian batang pohon aren yang telah lama mati dan baru tumbang akibat angin kencang. Dedi Zulkifli, Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, usai belanja narkoba, dua pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat diringkus polisi. Pelaku sempat berupaya kabur. Dua orang pelaku penyalahgunaan narkoba ini tunggang langgang saat digerebek personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa malam. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, petugas menemukan satu paket sedang narkoba jenis sabu dari pelaku berinisial D dan I. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku baru saja membeli sabu tersebut dari pengedar yang saat ini dalam pelacakan petugas. Narkoba ini rencananya akan digunakan bersama oleh kedua pelaku. Sewaktu diamankan, ini pelaku berdua rencananya mau berpesta. Habis belanja narkotika jenis sabu, jadi mereka lagi mau menuju tempat untuk pesta, diamankan oleh tim langsung. Sesaat diamankan dan disaksikan oleh warga setempat. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara masih terus menyelidiki kebakaran rumah hakim di Kota Medan. Pemeriksaan saksi terus dilakukan dan terus bertambah hingga 49 orang. Pemeriksaan saksi dalam peristiwa kebakaran rumah hakim di Medan masih berlanjut. Sebelumnya, Polrestabes Medan memeriksa 43 orang, kini pihaknya telah memeriksa 49 orang saksi. Saksi terus bertambah untuk mengungkap penyebab kebakaran secara terang-benderang. Selama pemeriksaan, polisi menyebut terdapat fakta unik berdasarkan analisa CCTV. Namun, polisi belum mengungkapkan fakta unik apa yang ditemukan dan berjanji akan mengungkap hal tersebut dalam waktu dekat. Terkait dengan beredarnya kabar sopir sang hakim yang kemudian diamankan, Kapolrestabes Medan juga belum membenarkan hal itu. Jadi setiap hari ada beberapa saksi tambahan yang ingin kita pastikan membuat terang benderang kasus ini. Dari 49 saksi tersebut, semua kesaksiannya kami padukan dengan hasil olah TKP dan hasil pengecekan secara manual, konvensional, dan hasil yang kami lakukan secara scientific investigasi. Kini petugas masih terus mendalami keterangan seluruh saksi dan masih mencocokkannya dengan seluruh alat bukti yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemilik toko parfum di Kota Pekanbaru Riau menjadi korban hipnotis oleh orang tidak dikenal. Korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi orang tak dikenal saat menghipnotis pemilik toko parfum di Jalan Kayangan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Dalam rekaman terlihat pelaku wanita menggunakan helm datang ke toko, berpura-pura sebagai pembeli. Saat penjaga toko sibuk mencari parfum yang diinginkan pelaku, saat itulah pelaku langsung memukul pundak korban sebanyak 2 kali.
Pelaku kemudian meminta barang berharga milik korban berupa uang hasil penjualan, handphone, serta barang berharga lainnya. Istri korban sempat menegur korban ketika mengambil tas di dalam rumah, namun korban tidak sadar karena dalam kondisi terhipnotis. Korban menyadari sejumlah barang berharga dan uang dibawa pelaku setelah pembeli lainnya memanggil korban. CCTV di dalam nggak lihat dia keseluruhan gitu, jadi tahunya cuma dari helm dia helm Gojek, terus dia pakai jilbab panjang, pakai sarung tangan, pakai masker. Nah, udah gitu dia pertama nyari aroma, udah dikeluarin nih aroma sama abang, beberapa aroma. Jadi pas abang nanya lagi maunya yang kayak gimana, kan ngadap dia. Jadi dia ini sengaja nyuruh abang melihat aroma, abang tuh lihat ke belakang. Ya kalau dia bilang kalau yang itu deh gitu kan, jadi otomatis abang kan ke belakang nih. Pas abang ke belakang baru ditepuk dia 2 kali sekalian dielus. Di situ abang udah mulai nggak sadar. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Akibat kemarau, PLTA Koto Panjang mati. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, akibat musim kemarau, debit air Sungai Kampar terus menurun. Elevasi air di Waduk PLTA Koto Panjang mengalami penurunan drastis sehingga pihak PLTA Koto Panjang terpaksa mematikan 6 turbin. Debit air di Waduk PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar Riau terus berkurang akibat kemarau tanpa hujan. Ketinggian atau elevasi air di Waduk PLTA Koto Panjang normalnya di angka 80,60 mdpl. Namun saat ini hanya di angka 73,52 mdpl. Kekeringan ini membuat operasional wisata sekitar Waduk PLTA Koto Panjang juga terhenti. Menurut manajer unit layanan PLTA Koto Panjang, Dani Irwansyah, peristiwa ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Turbin di Waduk PLTA Koto Panjang terpaksa dimatikan akibat kurangnya air di waduk hingga batas minimal. Kondisi ini disebutkan akan berdampak pada pasokan listrik di wilayah Riau dan akan terjadi pemadaman listrik secara bergilir bagi rumah-rumah warga. Meski turbin tidak difungsikan, pintu air spillway waduk tetap dibuka sebanyak 1 pintu. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar para budidaya ikan yang berada di sekitar waduk tetap mendapatkan suplai air yang cukup dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Saudara, kerusakan Jalan Dharma Bakti di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau semakin memprihatinkan. Sejumlah lubang sedalam 20 cm membuat rawan kecelakaan. Pengendara sepeda motor maupun mobil terpaksa mengurangi kecepatan saat melintas di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Jalan yang dilalui rusak dan berlubang. Kerusakan terparah berada di pertengahan jalan yang menghubungkan Jalan Siak 2 dengan Jalan Soekarno-Hatta. Sejumlah pengendara sepeda motor sulit memilih jalan untuk menghindari jalan yang rusak. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi jalan ini. Warga juga sudah meminta untuk dilakukan perbaikan pada saluran air yang menjadi penyebab rusaknya jalan tersebut. Ini bukan rusak lagi, ini udah jadi kebun nih jalan. Mana duit Riau ini mana? Duit Riau ini banyak dikemanain. Jangan tiap tahun jalan aja diperbaikin. Paritnya nih ya digali, saluran airnya diperbaiki. Salurannya itu sumbat berarti Pak ya? Salurannya tak ada, nyonya mengalir air semua loh, udah banjir semua. Ini gara-gara paritnya nih. Tiap tahun proyek jalan terus. Udah berapa lama? Kerusakan jalan juga berdampak kepada pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Mereka mengaku pengendara enggan mampir ke toko karena jalan yang rusak. Kalau lebih 2 jam hujannya, sekitar
Sangat lutut lah. Nah, sangat lutut. Jadi air segini bang. Ini kalau hujan apanya bang, kadang-kadang banyak orang jatuh bang. Banyak yang jatuh. Warga berharap keseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan jalan maupun drainase, sehingga jalan yang menjadi perlintasan utama ini dapat dilalui dengan nyaman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, dalam sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Kenaikan ini diduga terkait dengan pelaksanaan program MBG pemerintah yang menyebabkan pasokan terbatas. Harga daging ayam dan telur di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dalam sepekan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk harga telur yang sebelumnya dijual pada kisaran Rp1.400 sampai Rp1.500 per butir, kini naik menjadi paling murah Rp1.700 per butirnya. Akibat kenaikan ini berdampak pada penurunan jumlah penjualan di tingkat pedagang. Rosa, pedagang telur di pasar tradisional Sesi Kambing Medan, mengaku kelimpungan menghadapi kondisi tersebut. Kenaikan ini diduga karena adanya program MBG pemerintah. Ya naik-naik lah, naik entah berapa kali lah udah ibu nggak kira-kira lagi naik gitu. Dulu sebelum ini faktor apa Bu yang bikin naik? Ya ibu nggak tahu pasti ya, tapi katanya faktor MBG. Dulu harga telur yang paling murah berapa? 1.500, 1.450 gitu. Sekarang 1.700 sudah murah kali. Tidak hanya telur, harga daging ayam juga ikut merangkak naik. Dari harga sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram, kini harganya menyentuh Rp40.000. Udin, pedagang ayam, mengatakan bahwa kenaikan ini mulai terjadi sejak 3 hingga 4 hari terakhir. Pedagang kesulitan mendapatkan pasokan karena daging ayam sudah banyak diborong pihak MBG untuk kebutuhan program mereka. Sebelumnya 3 hari atau 4 hari yang lalu harga ayam sekitar 36-37. Ini dalam 3 hari ini melambung harga ayam nggak kekaruan udah. Berapa bang? Hari ini kalau kita bilang harganya 40. Akibat pemerintah nggak ada solusi untuk untuk pedagang-pedagang. Apa solusi pemerintah sekarang untuk pedagang ini? Nah dalam hal ini faktor apa nih bang yang dominan mempengaruhi harga? Ya dengan satu-satunya ya MBG itu mempengaruhi karena dia terlampau banyak memakai ayam untuk ya pembagian makanan bergizi katanya. Sementara itu untuk harga komoditas sayur mayoritas masih stabil. Namun untuk harga cabai merah terjadi penurunan harga dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun bawang mengalami kenaikan dari Rp28.000 hingga ke Rp32.000 per kilogram. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jalan di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru rusak parah. Pengendara terpaksa melintas dengan hati-hati akibat lubang sedalam 50 cm. Beginilah kondisi jalan sepakat yang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Kerusakan jalan diperkirakan sepanjang 50 meter dengan kedalaman lubang antara 20 hingga 50 cm. Kondisi jalan semakin parah bila musim hujan, karena air menggenang sehingga jalan berubah menjadi kolam lumpur. Sedangkan saat musim kemarau, debu tebal menjadi masalah baru bagi warga. Tak jarang pengendara roda 2 terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat saat hujan deras. Untuk menghindari kecelakaan, warga berinisiatif memberi tanda di titik jalan yang paling parah rusaknya. Mereka memberi batu atau kayu sebagai penanda sementara. Warga menyebutkan kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang sering digunakan oleh warga. Penyebab utamanya banjir ya Pak. Banjir saat selalu melanda ukas ke sini, makanya jalan nggak pernah tahan. Drainasenya buruk atau gimana? Pertama sekali itu drainase yang udah nggak benar. Mobil besar sering lewat sini. Yang kedua
Jalan pun udah nggak maksimal lagi, jadi pakai mobil-mobil truk yang tonasenya udah nggak kapasitas. Warga berharap pemerintah Pekanbaru dapat segera turun tangan untuk memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas masyarakat dapat kembali lancar dan aman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, modus penipuan dan pencurian dengan alasan bos suruh jemput barang kembali terjadi di kota Pekanbaru, Riau. Aksi para pelaku ini kian meresahkan warga, terutama pelaku usaha kecil yang sering menjadi sasaran. Itulah rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria datang ke tempat usaha cuci pakaian di Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Terlihat pelaku masuk dengan tenang dan mengaku kepada karyawan bahwa ia disuruh oleh bos untuk mengambil tabung gas yang kosong. Tanpa curiga, karyawan memanggil pemilik usaha untuk memastikan perkataan pelaku. Namun sebelum pemilik memberikan jawaban, pelaku dengan cepat mengambil tabung gas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan terburu-buru. Menurut Tuti, salah seorang karyawan di tempat usaha cuci pakaian itu, kejadian tersebut terjadi sangat cepat dan tidak disangka. Kejadian serupa sudah 2 kali terjadi, namun dengan pelaku yang berbeda. Iya, yang di mana, Bu? Sore, datang kan, nanya ada tabung gas kosong, katanya bos minta. Terus pegawainya bilang, konfirmasi dulu sama bos. Nah, udah bilang aja sama saya. Ya, beli paksa tabung gasnya dan kosongnya. Ada berapa tabung, Bu? 2. Waktu itu ada orangnya ada berapa? Orang yang mana? Yang ngambil? Yang ngambilnya 1. 1 orang. Oh, dia datang sendiri, Bu? Sendiri. Oh, kejadiannya udah berapa kali nih, Bu? Ini yang kedua kali kayaknya. Yang kedua kali. Orang yang sama? Oh, bukan. Beda orang. Udah lapor ke polisi, Bu? Oh, mungkin udah, Bu. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik tempat usaha kehilangan sedikitnya 4 tabung gas ukuran 3 kg. Kasus ini menjadi peringatan bagi para pengusaha kecil untuk lebih waspada terhadap orang yang mengaku disuruh oleh pemilik usaha. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Gen Z berkesempatan aktif di partai. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, kalangan muda Gen Z dan keterwakilan perempuan menjadi fokus utama partai berlambang banteng 5 tahun ke depan. Bersama kita, Bapak Dr. Potensi yang sangat besar mulai dari keterwakilan perempuan hingga kalangan generasi Z menjadi fokus utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumut ke depan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Paraira saat membuka konferensi daerah ke-6 di Medan menyampaikan mereka memberi ruang khusus bagi anak muda dan perempuan dalam kepengurusan di partai berlambang banteng tersebut. Akan melanjutkan perjuangan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Rencana itu disebutkan merupakan pesan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk tahun 2025, Andreas menyebutkan akan membuka peluang besar bagi anak muda sebesar 50%. Caleg muda, tapi tidak sekedar hanya muda, tapi harus muda dengan kualifikasi dan ya bisa memenuhi aspek keterwakilan dari wilayah dan kemudian juga ya bisa menjawab persoalan-persoalan yang menjadi tantangan masyarakat kita. Ini penting. Konferensi daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara ini merupakan pemilihan ketua serta kepengurusan DPD partai yang langsung ditunjuk oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam waktu dekat ini, pengurus anak cabang PDI Perjuangan dari 8 kabupaten kota juga akan melangsungkan konferensi cabang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, hasil pengawasan pemilu harus dapat diakses publik sebagai wujud keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta memberikan masukan terhadap proses pengawasan. Keterbukaan informasi publik masih menjadi persoalan di tiap daerah. Persoalan hasil pengawasan pemilu diharapkan dapat dikonsumsi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Fuadi saat membuka forum literasi keterbukaan informasi publik di Banda Aceh menyampaikan keterbukaan informasi publik serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak harus disampaikan agar masyarakat bisa mengakses dan mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan. Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi harus diketahui oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini adalah merupakan satu hak publik yang memang harus diketahui secara transparan, ya, berkaitan tentang pengawasan partisipatif. Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas pemilu, ya, ini harus diketahui publik. Keterbukaan informasi publik ini merupakan suatu hak publik yang harus diketahui secara transparan. Hasil dari keterbukaan informasi publik diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak untuk berbagai kebutuhan, mulai riset, skripsi, dan keperluan lainnya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar Gebiar Budaya Deli Serdang di lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan. Ajang yang menghadirkan kesenian dari Deli Serdang ini mendapat antusias ribuan warga. Ribuan warga Kabupaten Deli Serdang membadati lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan untuk menyaksikan aneka pertunjukan kesenian di ajang Gebiar Budaya Deli Serdang 2025. Selain tarian budaya, warga juga dihibur dengan penampilan bintang tamu Roy Purba dan Wanabi yang mampu menghibur ribuan warga yang datang. Selain sebagai ajang pertunjukan seni, Gebiar Budaya juga dijadikan sebagai ajang kolaborasi seni dengan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bupati Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang hadir dalam ajang ini mengaku Gebiar Budaya ini untuk seluruh insan seni dan budaya beserta masyarakat Deli Serdang. Jadi target Gebiar Budaya hari ini yang kita laksanakan di Desa Bandar Kalipah itu bagaimana mengenalkan khususnya budaya yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang, itu baik budaya Melayu, budaya Karo, dan semua umum. Untuk juga budaya-budaya yang nambah di Kabupaten Deli Serdang seperti Jawa, Batak, dan yang lain. Harapannya apa? Agar masyarakat Kabupaten Deli Serdang tetap menghargai budayanya, tetap bangga terhadap budayanya. Rencananya ajang yang sama akan kembali digelar pada tahun depan. Selain untuk terus melestarikan budaya, ajang ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Tim Liputan Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, merasa tidak sejalan dengan Bupati Kampar dalam arah kebijakan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar memilih pensiun dini. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kampar, Hambali, menyampaikan bahwa pensiun dini diambil karena ketidaksejajaran dalam arah kebijakan Bupati Ahmad Yuzara. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Di antaranya adalah pengambilan kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan pengelolaan anggaran secara prioritas, seperti membeli mobil dinas Bupati di tengah efisiensi anggaran.
Surat pensiun dini sudah diajukan oleh Hambali pertanggal 12 November lalu dan jika disetujui diperkirakan pensiun pada akhir Desember 2025. Hambali menegaskan bahwa pensiun dini merupakan langkah profesional demi menjaga marwah jabatan dan memastikan proses pemerintahan dapat berjalan tanpa benturan kepentingan internal. Alhamdulillah saya sudah mengajukan surat pensiun dini, bukan pengunduran diri saya. Saya tetap sekarang pun masih jabatan saya pensiun dini. Kenapa saya lakukan ini dengan pertimbangan ya kepala daerah ini kan juga dengan diadakan evaluasi terhadap saya berarti kan sudah tidak cocok dengan saya. Jadi pakai prinsip aja ya sudahlah. Kalau ibarat orang berbisnis kalau toke sudah tidak suka sama kita ya kita menghindar aja. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Kampar terkait pengajuan pensiun dini Hambali. Publik menanti arah baru pengelolaan pemerintahan daerah di tengah memanasnya hubungan internal Pemkab Kampar. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Tim Curaçao rayakan kemenangan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, setelah Cipta Sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, Curaçao disambut sukacita penggemarnya di Bandara Internasional Curaçao. Berakhir sudah perjuangan Curaçao di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil imbang 0-0 di duel pamungkas kontra Jamaika jadi penentu negara kecil dengan populasi 1.560.000 jiwa itu akan mentas di turnamen terakbar sedunia. Para pemain, staf kepelatihan, dan ofisial tim kembali ke Curaçao Rabu waktu setempat. Saat semua pemain turun dari pesawat, mereka menari merayakan tinta emas bersejarah menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tak sampai di situ, rakyat Curaçao menyambut seluruh elemen tim di terminal kedatangan bandara. Seketika suasana pecah riuh menyambut pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang di lapangan hijau. Ini menjadi euforia nasional yang menunjukkan pencapaian ini lebih dari sekedar prestasi olahraga. Tumpah ruahnya warga Curaçao di bandara membuat pasukan tiga advokat harus dikawal ketat untuk bisa keluar dari kerumunan. Momen perayaan berlanjut dengan konvoi sambil bernyanyi dan menari menggunakan truk terbuka mengitari jalanan di negara Curaçao. Saudara, dua kali uji coba menghadapi Mali, pelatih timnas U22 Indra Syafri puas bisa bereksperimen dengan strategi dan susunan pemain. Rencananya pengerucutan pemain dan pengumuman skuad final SEA Games 2025 akan dilakukan pada 23 November. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 baru saja usai menggelar uji coba kontra Mali. Hasilnya Indonesia kalah sekali dan sekali imbang. Di luar hasil akhir, pelatih timnas U22 Indra Syafri puas dengan dua pertandingan ini. Sesuai tujuan awal, laga ini jadi ajang eksperimen taktik dan indikator pengerucutan pemain. Tercatat, dua formasi berbeda ditampilkan dalam dua pertandingan, 4 bek di laga pertama dan 3 bek di pertandingan kedua. Ini memberikan ruang bagi tim untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan sebelum turun di Thailand. Selain itu, tim pelatih juga telah mengantongi 18 nama yang masuk kerangka tim. Rencananya, 23 pemain final untuk SEA Games akan diumumkan pada 23 November. Alhamdulillah, hampir bisa dipastikan kami memvalidasi sekitar 18 pemain. Ya, tinggal mungkin 5 pemain yang mungkin nanti kita lihat di sisa hari ini, yang rencana nanti kita akan berangkat di tanggal 23. Usai laga uji coba, sebagian besar pemain masih akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Namun untuk Mauro Zelstra dan Ivar Jenner akan kembali ke klubnya di Belanda.
Sementara beberapa pemain Super League yang diminta klubnya untuk kembali dengan garansi bermain inti juga dipersilahkan memperkuat klubnya. Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia berhasil menutup ajang Southeast Asian U18 dan U20 Athletics Championship 2025 dengan prestasi gemilang. Tampil sebagai tuan rumah di Stadion Madia Atletik Sumatera Utara, Indonesia secara meyakinkan keluar sebagai juara umum. Kontingen Merah Putih mengumpulkan total 45 medali, terdiri dari 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu. Raihan ini mengungguli Vietnam yang harus puas di posisi kedua dengan 13 emas, 12 perak, dan 6 perunggu. Keberhasilan Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua PB PASI Tigor Tanjung. Ia menilai capaian juara umum ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang sebelumnya belum pernah menempati posisi tertinggi di ajang tersebut. Bersyukur walaupun belum resmi diumumkan hasilnya bahwa Indonesia memperoleh medali emas terbanyak total dari Under 18 dan Under 20. Ini satu prestasi yang belum pernah kita peroleh di dalam penyelenggaraan SEA Under 18 ini ya, dan Under 20 selama 17 kali. Inilah pertama kali kita bisa juara umum. Dengan prestasi bersejarah ini, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam kejuaraan atletik usia muda. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, pebasket Afan Saputra pamit tinggalkan Satria Muda usai 13 tahun berseragam biru. Sementara mantan punggawa Pelita Jaya Yesaya Saudale resmi hijrah ke Tangerang Hawks. 13 tahun setia membela Satria Muda Pertamina, pebasket Afan Saputra pamit. Melalui unggahan Instagram resmi klub, sang shooting guard mengucapkan salam perpisahan melalui sebuah video. Sejak menjalani debut pada 2013, Afan selalu masuk dalam roster SM. Bahkan musim lalu Afan masih jadi tulang punggung tim yang kini bermarkas di Bandung. Belum ada kepastian apakah pebasket 31 tahun akan menyeberang ke klub lain atau gantung sepatu. Satu hal yang pasti, penggawa basket Garuda di SEA Games 2018 masih dalam performa terbaik setelah sempat berlatih di Amerika Serikat pada 2024. Sementara teka-teki kemana Yesaya Saudale berlabuh pasca tinggalkan Pelita Jaya terjawab. Point guard 25 tahun memutuskan melanjutkan karirnya di tim Tangerang Hawks. Potensi menit bermain yang lebih banyak jadi pertimbangan Yesaya memilih Hawks. Meski dianggap salah satu point guard potensial, Yesaya kesulitan menembus barisan inti. Bersama Hawks, pemain kidal ini berharap jadi pilihan utama agar bisa mengembangkan kemampuan terbaiknya. Saudara, misteri kerangka manusia di dalam pohon aren di kawasan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Polisi memastikan tulang belulang tersebut merupakan Muhammad Yuda, pemuda yang hilang 2 tahun lalu. Meski identitas korban sudah dipastikan, namun polisi masih menyelidiki penyebab kematian serta bagaimana Yuda bisa berada di dalam batang pohon aren. Kerangka tersebut juga telah diserahkan kembali kepada keluarga. Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Sitepu menyebut kepastian identitas M. Yuda diperoleh setelah serangkaian tes DNA terhadap sampel tulang paha, tulang iga, dan gigi dari kerangka tersebut. Hasilnya 99,9% sampel cocok dengan DNA ayah korban Amrita Hamid. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dengan pembanding saudara Amrita Hamid diperoleh hasil bahwa 99,99% merupakan anak biologis dari Amrita Hamid yang berdasarkan resapan darah dan bukal swab yang dicocokkan dengan tulang paha, tulang iga, dan gigi milik Mr. X. Sementara itu, spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi Ibtu Edgar R. Saragih mengatakan pihaknya hanya memeriksa tulang belulang Yuda dalam proses identifikasi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan.
Edgar menambahkan pihaknya tidak bisa menarik kesimpulan mengenai kemungkinan kekerasan pada bagian tubuh lain, karena bagian tubuh korban yang tersisa hanya berupa tulang belulang. Identifikasi tulang tersebut, bisa disimpulkan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada tulang tersebut, pada tulang belulang. Tidak menutup kemungkinan jika penemuannya masih ada jaringan lunaknya atau jaringan ototnya, mungkin bisa ada tanda-tanda kekerasan. Dan untuk penyebab kematiannya dari berdasarkan rangka-rangka atau kerangka tersebut tidak dapat disimpulkan karena tidak adanya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang tersebut. Kini kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Selain mengumpulkan bukti-bukti, 17 saksi juga telah diperiksa polisi. Sebelumnya penemuan kerangka ini terjadi di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Selasa 9 September 2025 yang lalu. Dua warga, Rian dan Aldi, melihat tulang belulang di bagian batang pohon aren yang telah lama mati dan baru tumbang akibat angin kencang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, usai belanja narkoba, dua pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat diringkus polisi. Pelaku sempat berupaya kabur. Dua orang pelaku penyalahgunaan narkoba ini tunggang langgang saat digerebek personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa malam. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, petugas menemukan satu paket sedang narkoba jenis sabu dari pelaku berinisial D dan I. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku baru saja membeli sabu tersebut dari pengedar yang saat ini dalam pelacakan petugas. Narkoba ini rencananya akan digunakan bersama oleh kedua pelaku. Sewaktu diamankan, ini pelaku berdua rencananya mau berpesta. Habis belanja narkotika jenis sabu, jadi mereka lagi mau menuju tempat untuk pesta, diamankan oleh tim langsung. Sesaat diamankan dan disaksikan oleh warga setempat. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara masih terus menyelidiki kebakaran rumah hakim di Kota Medan. Pemeriksaan saksi terus dilakukan dan terus bertambah hingga 49 orang. Pemeriksaan saksi dalam peristiwa kebakaran rumah hakim di Medan masih berlanjut. Sebelumnya, Polrestabes Medan memeriksa 43 orang, kini pihaknya telah memeriksa 49 orang saksi. Saksi terus bertambah untuk mengungkap penyebab kebakaran secara terang benderang. Selama pemeriksaan, polisi menyebut terdapat fakta unik berdasarkan analisa CCTV. Namun, polisi belum mengungkapkan fakta unik apa yang ditemukan dan berjanji akan mengungkap hal tersebut dalam waktu dekat. Terkait dengan beredarnya kabar sopir sang hakim yang kemudian diamankan, Kapolrestabes Medan juga belum membenarkan hal itu. Jadi setiap hari ada beberapa saksi tambahan yang ingin kita pastikan membuat terang benderang kasus ini. Dari 49 saksi tersebut, semua kesaksiannya kami padukan dengan hasil olah TKP dan hasil pengecekan secara manual, konvensional, dan hasil yang kami lakukan secara scientific investigasi. Kini petugas masih terus mendalami keterangan seluruh saksi dan masih mencocokkannya dengan seluruh alat bukti yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.